Pak Robi, seorang pengusaha sukses, suatu pagi dia mendapat pencerahan. Lalu siang harinya, dia meminta 2 manajer terbaiknya ke ruang kerjanya untuk membahas terobosan baru. Di antara ketiga orang ini, mana yang bernama Pak Robi? Pria yang di sebelah kanan, jasnya sudah tersampir di kursi bos. Hewan ini nggak punya kaki dan banyak hidup di air. Kalau salah satu katanya hilang, kakinya akan muncul. Tapi banyak orang akan milih menghilang saat ia muncul. Maksudnya hewan apa tuh? Anjing laut dengan teman daratnya, anjing. Ibunya Maria punya 7 anak cewek, ke-6 anak ceweknya bernama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terus anak ke-7-nya bernama siapa? Maria dong, siapa lagi? Benda ini berawalan A dan berakhiran P, pas ditutup harus pelan-pelan, tapi pas dibuka perlu dipaksa. Benda apa itu? Jawabannya adalah amplop. Bu Sari bikin kue coklat favoritnya untuk dihidangkan saat bazar amal. Dia menaruh kuenya di meja dapur, lalu pergi ke taman. Tapi saat kembali, kue itu telah berkurang dan dia pun jadi marah besar dan langsung menginterogasi ketiga anaknya. Anak pertamanya Davi bilang dia nggak makan kue itu karena dia seharian ada di taman. Sambil membersihkan remahan kue, anak keduanya yang bernama Sherly bilang kalau dia baru aja makan sandwich. Lalu si anak bungsu Sarah mengatakan kalau dia nggak makan makanan manis karena dia lagi diet. Bu Sari langsung tahu pembohongnya. Kamu juga tahu kan? Pelakunya adalah Davi. Bu Sari tadi sedang ada di taman saat kuenya dimakan oleh salah satu anaknya. Kalau Davi memang ada di taman, harusnya dia nggak termasuk tersangka. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nyari bintang yang paling beda? Kelihatan jelas lah ya, bintang yang ada di sudut kiri bawah. Bagian tengahnya paling kecil. Petugas ekspedisi Bobby memasuki toko perhiasan untuk mengambil kalung berlian mahal yang akan diberikan ke bosnya. Si pelayan Dahlia langsung ngeluarin kalung itu dari brankas dan siap menaruhnya ke dalam kotak. Tapi tiba-tiba lampu di seisi toko mati total. Saat lampunya hidup lagi, beberapa saat kemudian kalung itu sudah hilang. Alarm mulai berdering dan pintu toko terhempas keras. Hanya Bobby, Dahlia, dan satu pelanggan lain bernama Vicky yang tetap berada di dalam toko. Polisi langsung datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiganya. Rio mengatakan dia nggak lihat kejadiannya. Dahlia bilang seseorang telah mendorong tubuhnya dalam gelap. Orang ini pasti telah mencuri kotak itu. Dan Vicky beralasan kalau dia lagi milih-milih cincin pernikahan di seberang ruangan. Para petugas langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Vicky yang nyuri kalung itu. Di jarinya sudah terpasang cincin pernikahan, ngapain beli lagi? Jihan kesasar saat sedang menjelajahi hutan. Kemudian dia bertemu dengan rubah ajaib. Rubah itu bilang, "Kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, aku akan membantumu mencari jalan pulang. Tapi kalau jawabanmu salah, kamu akan berubah jadi rubah dan tinggal di sini bersamaku. Saat masih memilikinya, kamu pengen banget membagikan. Tapi kalau dibagikan, kamu nggak akan memilikinya. Apakah itu?" Malam itu akhirnya Jihan bisa pulang kembali. Memangnya dia jawab apa sih? Jawabannya rahasia. Setelah membagikan rahasia, kita nggak akan bisa memilikinya lagi. Lihat gambar ini baik-baik ya. Ada berapa kotak yang kamu lihat? A, 10, B, 5, C, 3, D, 6.
Kalau ada 10 kotak, berarti kamu bener. Hitung aja semua warnanya. Samsul pengen banget jadi ahli geologi sukses yang bisa keliling dunia. Makanya, dia ikut tes super sulit dan berhasil menjawab pertanyaannya. Profesor Suryo bilang dia punya satu pertanyaan terakhir untuk Samsul. Kalau cowok itu berhasil menjawab, dia akan bisa hiking ke gunung impiannya. Gunung Everest ditemukan pada tahun 1852. Tapi gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum tahun tersebut? Minggu berikutnya, Samsul telah berhasil hiking ke pegunungan bersama para rekannya. Kira-kira apa ya jawaban Samsul? Dia menjawab Gunung Everest. Meski saat itu belum ditemukan, Everest tetap menjadi gunung tertinggi di dunia. Mira bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah museum. Suatu hari, dia nemu berlian cantik di wastafel saat dia lagi ngebersihin kamar mandi wanita. 3 orang kemudian datang untuk mengklaimnya. Satrio bilang cincinnya hilang setelah dia masuk ke kamar mandi itu. Dan dia harus mendapatkan cincin itu lagi untuk melamar pacarnya. Kirana nunjukin garis coklat di jarinya, kemudian bilang kalau cincin itu milik dia. Lalu Lina cuma nanya, ada ukirannya nggak di dalam cincin itu? Mira bisa menyimpulkan kalau cincin itu milik Lina. Kok bisa gitu? Posisi garis coklat di jari Kirana nggak cocok dengan cincin itu. Satrio nggak akan diizinkan masuk ke toilet wanita lah. Dan cuma Lina yang tahu kalau cincin itu punya ukiran. Susi memasuki lift kemudian memencet tombol lantai 7 karena dia penghuni lantai tersebut. Tapi tiba-tiba liftnya macet di antara 2 lantai. Saking cemasnya, dia langsung mencet tombol darurat dan operator bilang, "Saya akan menyalakan kembali liftnya, tapi kamu harus memecahkan teka-teki ini. Apa yang bisa kamu tahan tanpa harus menyentuhnya?" tanyanya. 1 menit kemudian, Susi sudah sampai di lantai tujuannya. Jadi dia jawab apa ya ke operator itu? Napas, kamu bisa menahannya tanpa harus pakai tanganmu. Punyanya temenmu, tapi kamu malah lebih sering memakainya daripada dia sendiri. Apaan ya? Nama temenmu lah. Saat lagi jalan santuy di tengah ladang, Alisa melihat seekor kelinci putih. Dia mulai memotretnya, tapi tiba-tiba si kelinci ngomong, "Aku bisa nunjukin kamu lokasi harta karun yang diumpetin loh." Alisa jadi sangat bersemangat, tapi kemudian temannya nelpon dan kelinci itu lari. Keesokan harinya, Alisa datang ke ladang lagi dan dia sudah disambut oleh 9 kelinci yang semuanya cuma diam. Apa kamu bisa bantu Alisa untuk nemuin kelinci yang tepat? Kelinci yang di pojok kanan atas. Bahan apa yang ada di tiap mug? 1. Bukan gula atau air. 2. Bukan gula atau teh. 3. Bukan teh atau air. Mug pertama berisi teh, yang kedua berisi air, dan mug ketiga berisi gula. Karena ketiduran, Rima telat datang ke kantor 1 jam kemudian. Dia nemu buket mawar cantik tergeletak di mejanya, dan Rima langsung senang bukan kepalang saat melihat ada kartu ucapan yang terselip di sela-sela bunga. Dia mengambilnya dan tiba-tiba jarinya tertusuk duri. Di dalam kartu itu tertulis kalau bunga itu dikirim oleh pengagum rahasianya. Rima langsung mengamati ketiga rekannya. Sony lagi teleponan, Wira lagi ngeprint dokumen sambil sesekali ngedipin mata ke arah Rima, sedangkan Denny lagi bikin kopi. Dia juga ngajakin Rima untuk ngopi bareng tuh. Seketika itu juga, Rima langsung tahu pengagum rahasianya. Gimana caranya? Pengirimnya pasti Sony. Di jarinya ada goresan luka oleh duri. Kalau diputar 90 derajat akan jadi segalanya. Dipotong jadi 2 malah nggak ada artinya. Apakah itu?
Kalau angka 8 dipotong jadi 2, maka akan jadi 2 angka 0. Tapi kalau direbahkan, angka ini akan berubah menjadi simbol tak terhingga. Semakin kering, semakin banyak airnya. Apakah itu? Handuk. Tommy naksir berat sama pacarnya yang bernama Christine, dan untuk ngebuktiin rasa cintanya, dia bikin tato bertuliskan nama sang pujaan hati di lengannya. Tapi si pembuat tato ternyata ilmuwan nyentrik, dia menggunakan DNA Tommy untuk membuat 2 klon jahat. Saat Christine datang ke salon tato untuk menjemput Tommy, dia malah melihat 3 cowok identik. Coba deh bantuin Christine nentuin Tommy yang asli. Cowok yang di sebelah kiri ini pasti Tommy yang asli, karena cuma dia yang punya tato, 2 kloningannya nggak akan bertato. Dalam setahun, bulan apa saja yang punya 28 hari? Semua bulan. Amati gambar ini baik-baik ya, mana yang kelihatan paling beda? Gambar A, warna yang seharusnya ada di atas malah ada di bawah. Helen, seorang penyanyi terkenal, saat dia lagi make-upan di ruang ganti, agennya menelpon dan dia bilang lagu Helen akan jadi lagu paling populer tahun ini. Kemudian cewek itu ngasih tahu asistennya yang bernama Nicholas, "Cepet jemput temanku Lisa ke sini, aku mau ngerayain." Setelah keluar dari ruang ganti, Nicholas sudah disambut oleh kerumunan penggemar. Mereka semua mau minta tanda tangan Helen. Kemudian Nicholas bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Lisa?" Semua cewek di situ ngeklaim dirinya sebagai Lisa. Apa kamu bisa bantuin Nicholas untuk mengidentifikasi Lisa yang asli? Lisa temennya Helen pasti cewek yang pakai kalung berliontin retakan hati yang ada di sebelah kiri. Sedangkan retakan satunya dipakai oleh Helen. Yuda keluar kantor lebih awal karena mau jalan-jalan di taman kota. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan sayangnya Yuda lupa bawa payung, topinya juga ketinggalan di kantor. Akhirnya baju Yuda basah kuyup, tapi nggak ada sehelai rambut pun yang ikut basah. Gimana bisa? Yuda botak. Mario, seorang penulis terkenal, pada hari Minggu pagi, dia akhirnya bisa nuntasin bukunya. Lalu dia menghubungi agennya Sandra untuk memberitahukan kabar baik ini. Sandra pun datang ke rumah Mario jam 9 pagi. Wanita itu malah menemukan Mario tak sadarkan diri di lantai. Laptop yang berisi file buku barunya juga telah hilang. Akhirnya Sandra menghubungi polisi dan para petugas segera datang ke TKP untuk menginterogasi semua orang yang ada di rumah itu. Si pengasuh menjelaskan dia lagi nganterin anak Mario ke sekolah, lalu tukang kebun bilang saat itu dia lagi cuti agar bisa kumpul bareng keluarganya. Dan sang sopir bilang dia lagi nganter mobil Mario ke tempat cuci mobil. Setelah mendengar keterangan mereka, petugas tahu siapa yang berbohong. Gimana bisa? Pengasuh itu bohong. Dia bilang dia lagi nganter anaknya Mario ke sekolah, padahal kan saat itu hari Minggu. Sudah pasti sekolah libur lah.